dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'ida wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada segenap ulama dan segenap umara yang ada di Nanggro Aceh Darussalam yang sangat kita cintai, pada kesempatan malam hari ini satu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul bersama para ulama, para umara di Aceh beserta para tokoh dan segenap umat Islam. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan tidak kita pulang dari tempat ini nanti kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rumah tangga kita diharmoniskan, dikaruniakan keturunan yang solehin dan solehat, dimenangkan setiap langkah perjuangan kita, dan kita bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan insya Allah malam hari ini kita kumpul di Aceh, kelak insya Allah kita akan kembali berkumpul dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya hadir di sini dari Jakarta didampingi oleh sahabat seperjuangan saya, Imam FPI Pusat Al-Muhtaram Al-Mukarram Abuya Asy-Syaikh Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga saya didampingi oleh sejumlah pengurus DPP FPI, yang salah satunya ketua umumnya yaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, yang tadi sudah menyampaikan mau'izahnya tentang Palestina, dan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah menantu saya. Doakan
agar beliau diberikan kekuatan oleh Allah dalam berjuang, tetap istiqamah dalam keadaan suka maupun duka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini hadir bersama kita saudara Bupati Aceh Besar yang sama kita cintai, yaitu Syekh Muharram. Sejak semalam beliau menemani saya makan malam, kita saling berjumpa, dan tadi juga saya berkumpul dengan Ketua DPRK Banda Aceh bersama sejumlah pimpinan DPRK Banda Aceh. Sungguh sesuatu yang patut disyukuri. Kedatangan kami di tempat ini disambut, diterima oleh para ulama, oleh para umara dan umat Islam. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Aceh selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aceh dijadikan oleh Allah sebagai baldah thayyibah. Aceh dijadikan oleh Allah sebagai wilayah salihah, munawwarah, mubarakah. Dan rakyatnya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebelum saya memulai menyampaikan yang perlu saya sampaikan, saya ingin ajak terlebih dahulu semua yang ada di sini kita baca suratul Fatihah. Yang kita niatkan untuk guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita. Dulu kalau saya ke Aceh, banyak orang-orang tua di Aceh, ulama-ulama dayah, abi-abi yang sangat kita cintai, selalu menyambut kedatangan kami dan mendoakan. Seperti saudara Abu Tumin, Abu Kutakreng, dan lainnya. Bahkan waktu saya berada di Aceh, waktu saya berada di Mekah selama 3 tahun setengah, beliau-beliau itu kalau ke Mekah mampir ke rumah kami. Maka itu satu kesedihan tentunya. Kali ini saya datang, beliau-beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu saya ingin mengajak kepada semua untuk membacakan surat Al-Fatihah yang teristimewa pertama tentunya oleh guru besar daripada bangsa Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkiri rahimahullahu taala. Berikutnya adalah guru-guru kita yang merupakan orang tua saya, guru saya juga, dan juga sahabat seperjuangan, yaitu almarhum Abu Tumin, almarhum Abu Madinah, almarhum Abu Kutakrang, almarhum Abu Lamnu, almarhum Abu Luknibo, almarhum Abu Paloh Gadan, almarhum Abati Babah Bulog, almarhum Ayah Sob, almarhum Ayah Ketapa, masih banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yadakasyahum birahmati wal maghfirah, wa an yudkhilahum jannatahu jannatan na'im, wa an yaj'ala quburahum rawdatan min riyadil jannah, wa an yanfa'ana bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa ila arwahi walidina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa masyaikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa zawil huquqi alaina. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahum maghfiratan jami'ah wa yarhamahum rahmatan wasi'ah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Ahiba'il kiram, tadi Ketua Umum FPI dengan begitu semangat mengajak kita bersatu untuk berjuang memerdekakan Palestina. Saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam perjuangan itu bersatu dan bersama merupakan keniscayaan. Kita tidak akan pernah menang dalam perjuangan kalau kita tidak bersatu dan tidak berjuang bersama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, hukum Allah, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Di ayat yang lain Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi Allah nyatakan bekerja samalah kamu di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Dan jangan kamu bekerja sama di dalam dosa dan di dalam pelanggaran, saudara. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi, saudara, jelas bahwa Allah mendorong kita untuk bersatu, untuk bersama. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada umatnya, di mana beliau katakan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, wajib atas kamu berjamaah. Berjamaah itu berjuang bersatu dan bersama, jangan pecah. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Maksudnya apa sih, saudara? Kalau kita berjamaah, kalau kita bersatu, kalau kita bersama, maka Allah akan berkahi dan Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita bercerai-berai, Allah nggak bakal berkahi kita. Jangan mimpi, saudara, kalau Allah akan tolong kita. Nah, pertolongan Allah itu dalam perjuangan itu harga mati. Maksudnya apa sih harga mati? Tanpa pertolongan Allah kita nggak bakal menang. Enggak, saudara. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengikut pasukan kita, sehebat apapun senjata kita, sepinter apapun strategi kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau Allah tidak tolong, gak ada gunanya semua, saudara. Hancur. Kita bisa dihancurkan oleh musuh-musuh yang kita lihat lemah, yang kita pikir gak punya kekuatan. Kita bisa digulung oleh mereka kalau pertolongan Allah tidak menyertai kita. Sebaliknya, kalau Allah menolong kita, saudara, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sedikit apapun pasukan kita, saudara, tapi kalau sudah Allah memberikan pertolongan, musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Jadi kuncinya di mana? Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, nasrum minallah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Wa fathun qarib, maka niscaya kemenangan pasti dekat, saudara. Jadi kalau sudah ada pertolongan Allah,
pasti kemenangan akan dekat, saudara. Nah karena itu, saudara, yuk mari. Dari tadi diserukan oleh para tokoh kita, oleh panitia, oleh pimpinan FPI yang di Aceh sini, oleh Tengku Abi Muslim At-Tahiri, oleh Tengku Abi Wahid, saudara Al-Asyi, semua menyerukan, ayo kita bersatu, ayo kita bersama, ayo kita jangan bercerai-berai. Sekarang saya mau tanya semua, saudara, apakah kita perlu pertolongan Allah? Perlu pertolongan Allah? Mau ditolong Allah? Kalau begitu siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Baru saja di Aceh. Kita lihat kemarin sekarang. Begitu ulama Aceh bersatu dengan gubernurnya, bersatu dengan bupati dan wali kotanya, bersatu dengan DPR di tingkat kota maupun daerahnya, bersatu seluruh rakyat Aceh menyuarakan untuk meminta 4 pulau agar tidak diambil oleh siapapun. Allah kasih kemenangan, saudara. Betul? Betul? Coba kalau kemarin, saudara, Aceh nggak kompak. Kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil, yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik itu 4 pulau, saudara. Tapi kenapa 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh? Karena Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan. Betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, ada yang tanya saya di Jakarta, Habib, kenapa sih soal pulau rame betul? Ini kan cuma soal pulau, Habib. Saya jawab ya ikhwan, saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh, saudara, yang nggak pernah diajak bicara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, nggak ada angin, nggak ada hujan, makan tanda tangan. Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak, kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang, Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diem, enggak. Aceh jangan diganggu, betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik, betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut, betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik, betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Tahu
dilawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konon syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konon syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin. Emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya kemarin soal 4 pulau. Emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? Siapa? Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Ini kurang serius. Amin. Amin. Ada yang protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Bulan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa. Allahumma ya Allah. Man waliya min amri ummati syai'an
barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maksudnya jadi pemimpin, memimpin aku punya umat, fasyaqqa alaihim, tapi dia bikin susah urusan umatku, dia bikin susah, umatku disakiti, menderita, ditelantarkan, maka kata Nabi kepada Allah, fasquk alaih, bikin susah hidupnya ya. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb, barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku, dia mudahkan urusannya, farfuq bihi, permudah urusan dia, ya Allah. Saya tanya, doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul? Yang jahat disumpahin, betul? Ajaran siapa? Soalnya diprotes Habib jangan nyumpahin, gue gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba mau menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saudara, saya mau bacakan sedikit saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Udah lahir belum? Belum. 1913, saudara. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Paham tidak? Jelas. Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat. Kuat tidak? Kuat. Jadi 4 pulau itu milik siapa? Aceh. 4 pulau tersebut milik siapa? Aceh. Milik siapa? Aceh. Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, Pak. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara
supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung, minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke Petun. Iya. Dipikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat, dipetunkan, batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia, saudara, udah tolol sok tahu, udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi, betul? Betul? Ini telat sedikit, saudara. Ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu, saudara.
Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin, betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas, orang Aceh mudah memaafkan, orang Aceh berkali-kali disakiti, orang Aceh selalu bisa memaafkan, saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi Aceh, kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada berhentiin? Setuju tidak? Takbir. Masya Allah. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka lu. Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Tenang. Gak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Gak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu gak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam, bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah, kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan mereka lelah di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Jadi saya nggak ngajak cuma Aceh merdeka, enggak, saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Wah, sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan belar nanti. Nah, kalau hajinya nanti nggak jujur, repot, malu kita, betul? Betul? Maka itu saudara, nggak main-main. Saya terus berjuang, saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari LGBT. Harus Indonesia merdeka dari hukum jahiliyah, merdeka dari kekuatan asing dan asing, saudara. Makanya saya mau ajak orang Aceh, tolong jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mau ngalah. Jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Enggak, saudara. Tanpa bangsa Aceh, Indonesia enggak merdeka, saudara. Tolong diingat sejarah tahun 1946. Ketika Belanda melakukan agresi, saudara. Dia rebut Jakarta. Pindah ibu kota ke Yogyakarta. Direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa? Saudara, akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Nggak sampai di situ, Kota Biren selama 1 minggu
menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Nggak sampai situ. Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ, orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ, 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak. Indonesia kami yang merdekakan. Indonesia kami yang sumbang. Indonesia kami yang besarkan. Bahkan kami ke depan, bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam. Seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau ceramah di Aceh ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap, saudara? Kita kalau salah ngomong sedikit, jawabnya lain lagi. Saya kalau di Sumatera atau di Kalimantan, saya sampaikan ke masyarakat. Saya tanya, bagaimana? Apakah Anda setuju kalau Indonesia ini bubar? Mereka jawab, tidak. Apa Anda setuju kalau Indonesia ini hilang atau lenyap? Tidak. Begitu di Aceh saya tanya, apa setuju Indonesia bubar? Setuju. Kacau. Ini bukan cerita pengalaman semalam. Tanya nih ustadz-ustadznya, apakah setuju kalau Indonesia bubar? Setuju, Habib. Kalau Indonesia ini hilang, setuju, Habib. Makanya saya nggak mau nanya yang begitu lagi, saudara. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap ini orang Aceh. Tapi saya tahu perjuangan Aceh ini luar biasa, saudara. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda, saudara. Gak pernah, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa angkat senjata. Di mana ada orang-orang kafir Belanda yang ingin mengacau ini negeri, mereka kejar, mereka bunuh. Bahkan penjajah Portugis begitu datang, saudara, pernah diusir oleh warga Aceh di bawah pimpinan Laksamana, perempuan orang Aceh, saudara. Malahayati, saudara. Saya tanya, Aceh ini, saudara, bagus tidak? Hebat tidak? Takbir. Emang itu saya mau tanya, Anda mau bantuin saya gak merdekain Indonesia? Jangan dibalik, Habib bantuin kita dong merdekain Aceh. Wah, kacau balau. Saya mau balik lagi, mau balik. Kira-kira setuju gak? Siap bantu Habib? Siap bantu Habib? Siap merdekakan Indonesia dari LGBT? Siap memerdekakan Indonesia dari maksiat? Betul? Takbir. Lagi enak-enak kita berjuang, saudara. Tahu-tahu muncul kelompok-kelompok yang adu domba. Habib mah Habib diadu domba. Kiai sama Kiai diadu domba. Ulama sama Habib diadu domba. Luar biasa. Ternyata kelompok ini punya guru, bisa ngomong pakai bahasa semut. Pusing, saudara. Di Aceh nih ulama besar banyak, betul? Abi-abi yang besar-besar banyak, betul? Ada pernah ceramah, saya bisa bahasa semut. Apa, saudara? Apa maunya?
nasab Habib wa Alwi saudara diobok-obok, diorak-orak. Nasab Wali Songo diobok-obok, diorak-orak. Saudara, udah gitu mereka nantang. Saya tantang kaum habaib untuk dialog berdebat 3 hari 3 malam. Tempatnya di Kesultanan Banten. Nah, ini ada Buya Kurtubi dari Banten, saudara. Akhirnya apa? Saya kirim saya punya menantu, Habib Hanif Al-Attas. Hanif berangkat, layani, sampai di sana pada kabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi di antara mereka nantangin habaib. Habaib kalau berani, mari kita duel. Mari kita bergelut. Akhirnya dijawab sama Habib Bahar. Pernah dengar nama Habib Bahar? Pernah dengar? Kata Habib Bahar, tunggu lu jangan lari, gua datang sekarang ke sana. Yang ditantangin Habib Bungo. Datang Habib Bahar ke sana, sampai di sana mabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saya juluki mereka punya gelar baru, marga baru, marganya Al-Kaburi. Terakhir saudara pakai nantang kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Kita ditantangin begitu. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, saudara turun ke lembah. Silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Motor-motorin majelis kita, betul? Nah, makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Pak Alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau
Kalau difitnah begini, jawabnya begini. Disebut begini, jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah, baik, saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara, diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, semua butir-butir dalam perjanjian Helsinki, yang maaf, setahu saya mungkin masih 80-90% belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, betul? Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki, kita tandai satu-satu. Mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan. Yang sudah dijalankan, kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Saudara, masyarakat aja jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu, saudara, di lapangan Belang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya, saudara, sampaikan kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan, nanti orang lupa, pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah, saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta. Kami akan suarakan di Jakarta, ya Tuhan, supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan, supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi jangan sampai, saudara, kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Jangan, cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir, saya baca perjanjian Helsinki, saya baca, saudara. Saya baca satu persatu semuanya. Itu, saudara, isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu, saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki, saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu, saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin, saudara. Yang kalau itu dijalankan, Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin, saudara. Karena itu, apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan, supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang, saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang, saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam, saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala Nabi. Apalagi, saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan, itu dihasilkan sebelumnya ada dom di Aceh, saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian nggak main-main, saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade, saudara. Nah, kalau sudah dapat perdamaian,
dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita, supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dalam perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi, saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada, saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh, yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu, sebelum ada Helsinki, saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun karena Aceh ini buminya kaya raya. Karena itu saya mau tanya, poin ini saudara perlu gak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki? Siap wujudkan poin-poinnya? Siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya Allah. Nah, itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh, saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan, saudara, kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat, biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih, ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua. Saudara, bagaimana nggak kacau zaman Jokowi? Ada bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan. Akhirnya pendidikan dianggap Gojek dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih ada menteri kesehatan nih. Ternyata bukan dokter, bukan ahli kesehatan, ternyata bankir, yaitu ahli perbankan. Ya pantas saja rumah sakit jadi mahal, kesehatan diperjualbelikan. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini-begini saya mau tanya, kita minta sama presiden, diapain? Dipertahankan atau diberhentikan? Dipertahankan atau diberhentikan? Kapolri lagi 4 tahun gak turun-turun. Saudara, ini Kapolri, saudara, itu penghina Allah, penghina agama. Saudara, saya kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor, kami kirim ke Mabes Polri untuk diproses. Nggak ada yang diproses, sudah. Nggak ada. Kami penasaran, kirim tim advokat kami, naik ke lantai 15 di gedung Mabes Polri, bagian, saudara, yaitu cybercrime, saudara, kriminal cyber. Kita tanya, Pak, ini bukti ada, saksi ada, kenapa nggak diproses? Jawabnya ringan, ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ajar.
Kita capek-capek ngumpulin bukti, ngumpulin saksi. Ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi. Saudara kita laporin, nggak diproses. Akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi. Semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh. Penghina Nabi itu harus dibunuh. Penghina Quran itu harus dibunuh. Harus dihukum mati. Betul? Betul? Ini malah nggak diproses. Makanya itu kalau Kapolri dicopot, setuju nggak? Setuju nggak? Udah itu kepala BIN. Hampir 10 tahun jadi kepala BIN. Sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara. Mengkriminalisasi ulama. Ini sebelum saya akhiri, boleh cerita agak dikit? Boleh cerita? Boleh. Betul? Bukan hanya mengkriminalisasi ulama, syariat dikriminalisasi, saudara. Saya bisa buktikan. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modal. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu, Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya, saudara, Hanif berinisiatif, minta izin sama saya. Abah, mau minta izin, ini telepon banyak, Pak. Ini masuk ke HP nih, yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video, dikit aja. Cuman ngabarin, supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa Abah saya, mertua saya, Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saya. Setahun di penjara sudah. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja. Berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh. Gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi. Saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang. Nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak. Saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang dia datengin, semua kantor dia datengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar. Masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus. Diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya nggak enak hati.
Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Hi, antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada. Laboratoriumnya laporannya belum ada. Karena gak enak dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya saudara cuci darah. Saya gak enak. Udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah, begitu saya mau pulang yang punya rumah sakit, minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja, sudah. Gara-gara baik-baik saja, saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara, saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah, sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ya dipidanakan? Nah, sebelum kita menilai, saya mau cerita dulu, bawakan hadis Nabi dan para sahabat. Boleh? Waktu Nabi lagi sakit, di akhir umurnya, sekarang. Sayyidina Ali mendampingi. Radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah. Sahabat di luar penuh ngumpul, mau tahu kabar Nabi. Ditanya, ya Ali, bagaimana kondisi Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Besoknya Nabi meninggal, sudah. Tapi Sayyidina Ali bilang baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali nggak hidup di Indonesia. Bisa dituntut 10 tahun tuh penjara. Sayyidina Ali berbohong, bilang baik-baik saja. Ternyata Nabi lagi sakit, bahkan besoknya meninggal dunia. Berarti Sayyidina Ali sudah melakukan kebohongan. Innalillahi. Alhamdulillah Sayyidina Ali nggak ada di. Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, saudara. Sakit menjelang ajal. Dibesuk sama sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dibesuk, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, bagaimana keadaan Anda saat ini? Dijawab, alhamdulillah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Untung bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia Siti Aisyah di penjara juga tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, jadi waktu di pengadilan, saudara, jaksa sama hakim itu, Habib Rizik, karena Anda berbohong. Di mana berbohongnya? Anda sakit, Anda bilang baik-baik saja. Maka Anda sudah bikin keonaran. Begitu juga saya punya menantu. Cuma terhadap menantu saya, ya karena mantunya belum pernah dihukum, jadi cuma setahun vonisnya. Kalau saya karena udah berkali-kali di penjara, jadi akhirnya penjara tuntutnya 6 tahun dan vonis 4 tahun, saudara. Nah, sekarang saya mau sampaikan, kata baik-baik saja itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang ngajarkan kita, kalau kita sakit, ada yang besuk, bertanya, bagaimana keadaan Anda? Nabi yang ajarkan. Jawab, bikhair, alhamdulillah. Bikhair, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan begitu? Saudara, satu, supaya walaupun kita sakit, kita tetap ingat kepada Allah. Dua, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur kepada Allah. Saudara, kenapa bersyukur? Baru sakit sebentar, puluhan tahun kita dikasih sehat. Tiga, saudara,
Kenapa dijawab baik-baik saja? Sebagai doa supaya kita cepat disembuhkan. Yang keempat, saudara, supaya apa? Supaya menanamkan optimisme, harapan bahwa kita akan sembuh, saudara. Yang kelima, kenapa baca Alhamdulillah bikhair? Supaya berkah. Saya tanya, ini ajaran agama apa? Ajaran agama apa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah kok di Indonesia dianggap kejahatan? Mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Allah, saya nggak bisa terima begitu saja. Urusan saya di penjara saya nggak peduli. Mau di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini perjuangan. Saya tidak terima. Kenapa syariat Nabi yang kita amalkan kok dikriminalisasi? Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama syariat Islam itu dianggap kejahatan semua, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Sama gitu saya tanya, kalau begitu negara Republik Indonesia ini wajib tidak diperbaiki? Saya mau tanya semua, wajib tidak diperbaiki? Wajib tidak dibersihkan? Wajib tidak diselamatkan? Siap bersatu? Siap berjuang bersama?